Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok Era Reformasi, tugas Pancasila, Prodi Kimia, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Angkatan 2018, akan mendiskusikan dan mempresentasikan tentang era reformasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Pamudita Suseno. Saya Fatia Putri Wahini Sugiarto. Saya Grace Manjunta. Saya Silvana Putri Indristi. Saya Asista Ningrum. Berhubung di era reformasi sudah banyak presiden yang telah memimpin Indonesia, jadi kami akan melakukan diskusi satu persatu terlebih dahulu. Bisa dimulai dari Fatia. Oke, presiden pertama yang menjabat pada era reformasi itu adalah Presiden B.J. Habibie. Nah, setelah mundurnya Presiden Soeharto, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Nah, hal tersebut ini dilakukan berdasarkan pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi jika presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Nah, Presiden Republik Indonesia yang ketiga ini, B.J. Habibie ini, hanya menjabat kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan. Hal ini karena masa pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Nah, meskipun masa kepemimpinannya sebentar, pemerintahan B.J. Habibie ini mampu menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, pada masa pemerintahannya Presiden Soeharto. Nah, pemerintahannya ini disebut Kabinet Reformasi Pembangunan. Kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie pada saat pemerintahannya diantaranya yaitu ada penetapan undang-undang nomor 9 tahun 1998, yaitu penyampaian pendapat di muka umum. Terus ada jejak pendapat bagi warga Timur, naikkan nilai tukar rupiah, dan masih lagi kebijakan B.J. Habibie yang dibuat pada saat masa pemerintahannya. Aku mau nanya, kinerjanya dari Presiden Habibie ini yang sejalan dengan kinerja B.J. Habibie yang sejalan, yang setujuan dengan reformasi. Salah satunya kita sudah melakukan otonomi daerah. Jadi Presiden B.J. Habibie ini itu memberikan otonomi khusus kepada Irian Jaya dan Aceh gitu. Menurut aku sih gitu. Ya udah, sekarang bagian aku ya. Aku tuh bakal bahas masa pemerintahannya Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita biasa sebut Gus Dur. Nah, Presiden Gus Dur ini dimulai pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Namun pemerintahannya ini dianggap cukup kontroversial, tapi dia juga membawa persatuan dalam suku dan agama. Nah, setelah menjabat ini, Gus Dur itu mengeluarkan beberapa kebijakan politik ya, di antaranya itu Departemen Penerangan dibubarkan. Nah, itu karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Terus ada Departemen Sosial juga dibubarkan karena dianggap sebagai sarangnya korupsi. Terus dia juga menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember tahun 1999. Masyarakat etnis Tionghoa juga diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek, serta pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia itu kan banyak disebut sebagai ini kan pemerintahan yang kontroversial. Nah, itu disebabkan gara-gara kebijakan-kebijakan yang udah dia keluarin itu, sehingga menyebabkan kredibilitasnya si Gus Dur ini menurun secara perlahan. Nah, pada tahun pertamanya dia sebagai presiden, Gus Dur aja juga udah memecat 7 presiden yang terlibat dalam kasus korupsi, di mana 4 diantaranya itu berasal dari 4 mitra koalisi yang penting, seperti PDIP, Golkar, PPP, dan PAN. Jadi, Gus Dur ini semakin terisolasi. Nah, Gus Dur juga dikaitkan sama skandal korupsi yang menyebabkan pemakzulannya atau diberhentikannya dia. Nah, skandalnya ini melibatkan ketidakjelasan penggunaan dana publik. Nah, prosesnya ini itu berlangsung di DPR.
kemudian hingga mencuat sampai ke MPR. Nah, MPR ini yang melihat dengan kasus Gus Dur ini menganggap ini kesempatan besar, jadi dia segera memberhentikan si Gus Dur ini tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan dan memilih Megawati yang pada saat itu sebagai wakilnya sebagai pengganti presiden. Azal, aku mau nanya dong. Dari yang tadi kamu bilang tentang masa pemerintahan itu ada nggak sih momen-momen atau masa-masa ekonomi itu jadi sulit banget pada masa pemerintahan beliau? Aku jawab ya, ada. Jadi di saat masa-masa awalnya dia jadi presiden itu, di situ perekonomian Indonesia balik lagi, jadi apa ya aku bilang, jadi berat lagi gitu. Nah, jadi banyak kondisi-kondisi yang menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk. Salah satunya itu, gejala-gejalanya itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang semulanya 7.500 menjadi 9.800. Terus nilai pergerakan indeks harga saham gabungan itu turun dari 580 menjadi 458. Gitu juga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya 5% menjadi 3,6%. Oke. Makasih Azal. Jadi mungkin setelah itu aku kali ya yang ngelanjutin tentang pemerintahan Presiden Megawati pada era reformasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Megawati dia itu menjadi salah satu-satunya presiden wanita yang ada di Indonesia. Pada masa pemerintahannya itu dia memiliki masa pemerintahan selama 1 periode, di mana dari tahun 1999 sampai 2004. Nah, selama Megawati menjabat, Megawati itu memiliki banyak capaian kerja dia. Yang kita ketahui, Megawati itu berhasil mendirikan Lembaga Pemberantasan Korupsi atau yang bisa kita kenal itu KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, pendirian KPK ini berdasarkan Undang-Undang tahun 2002. Nah, selain itu juga, Megawati itu berhasil membubarkan BUMN yang pada masa itu tuh benar-benar terkorupsi karena benar-benar merugikan negara sampai puluhan triliun dan banyak banget praktek-praktek ilegal di dalam BUMN itu sendiri. Nah, selain itu aset yang udah hasil dari pembubaran BUMN itu dipakai untuk membayar hutang negara. Dengan semua pencapaian itu, Megawati menjadi menjabat selama 1 periode. Sekian. Mbak Ratu, aku mau nanya dong. Apa tuh? Apa dampak ekonomi di masa pemerintahan Megawati? Yang udah kita jelas ketahuin ya. Jadi kan setelah era setelah Orde Baru kan itu benar-benar terjadi inflasi uang kan. Nah itu tuh si Presiden Megawati ini tuh dia menstabilkan mata uang menjadi nilainya itu meningkat, harga nilai rupiah itu meningkat. Terus udah gitu menyehatkan perbankan nasional. Jadi sehingga bank-bank di Indonesia itu nggak jadi bangkrut. Terus Indonesia juga dia tuh pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekian. Nah, mungkin langsung aja aku sambung ya ke masa pemerintahan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Masa pemerintahannya itu dari Oktober 2004 sampai Oktober 2009. Jadi pada bulan April tahun 2004, sekitar 84% dari pemilih Indonesia atau sekitar 113,5 juta orang memberikan suara mereka untuk pemilihan legislatif nasional. Pada awal bekerja, pemerintahan SBY JK mencetuskan tema konsolidasi, konsiliasi, dan aksi. Konsolidasi itu artinya membentuk pemerintahan yang solid, konsiliasi maksudnya tercipta kondisi aman transisi kekuasaan dari Megawati kepada SBY. Sedangkan aksi adalah program nyata dalam memperbaiki kondisi bangsa dan negara.
Nah, program pertama pemerintahan SBY JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan Kejaksaan Agung. Nah, untuk kinerja pemerintahan SBY JK, di bidang hukum itu ada pemerintahan SBY JK menegaskan sikapnya bahwa penegak hukum dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama mereka. Di Kabinet Indonesia Bersatu. Atas dasar itu, Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Lalu lanjut ke bidang ekonomi, Presiden SBY menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur bagi perekonomian. Nah, oleh karena itu, pemerintah menyelenggarakan Infrastruktur Summit pada Januari 2005 untuk menarik partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur. Namun, usaha ini tuh kurang berhasil karena kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan reformasi dan menghasilkan regulasi yang diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi infrastruktur. Nah, salah satu kemundurannya itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2004 untuk membatalkan UU Kelistrikan yang baru, yang berusaha untuk membuka persaingan dengan swasta di sektor tersebut. Akibatnya Indonesia terus mengalami defisit infrastruktur selama masa pemerintahan Bapak SBY. Tapi di samping masalah-masalah yang terjadi, pemerintahan SBY itu memiliki prestasi baik yang berhubungan dengan fundamental makroekonomi. Utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, kayak terus cadangan devisa meningkat dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan itu solid. Tuh. Itu tadi kan kayak dalam bidang ekonomi SBY mencapai keberhasilan, sedangkan apa sih, aku mau nanya, apa sih masalah yang dihadapi SBY dalam era reformasi di bidang ekonomi yang kamu sebutin tadi? Jadi masalah lainnya di reformasi ekonomi SBY itu ada regulasi pendukung atau institusi pelaksana reformasi. Seringkali tidak ada, lama tertunda atau tidak dirancang dengan baik. Akibatnya beberapa reformasi menjadi tidak efektif dan penuh dengan ketidakpastian. Kayak contohnya itu salah satu kendala utama dalam investasi jalan tol. Tingginya kesulitan dan biaya untuk membebaskan lahan itu termasuk dalam masalah di reformasi ekonomi SBY. Kayak gitu. Oke, mungkin aku melanjutkan dari penjelasan Silvana untuk periode kedua dari pemerintahan SBY. Jadi pemerintahan SBY itu berada dalam kondisi Indonesia yang diterjang krisis keuangan regional, ketidakstabilan politik, pergeseran sosial, hingga ancaman disintegrasi. Waktu itu banyak pakar yang mengkhawatirkan Indonesia akan terjangkit sindrom balkanisasi atau ketidakpatuhan rakyat terhadap pemerintah yang dapat meramalkan perpecahan dan terserak-serak. Nah, namun di pemerintahan SBY ini terjadi perubahan positif, progresif, dan signifikan dalam tatanan kehidupan bangsa. Ada beberapa indikator yang merupakan ringkasan di antaranya, yaitu indikator ekonomi. SBY bisa membuat Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang masuk anggota G20 dengan perkembangan perekonomian terbesar di dunia. Selain itu, indikator kesejahteraan sosial, dia bisa mengangkat tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya ada indikator demokrasi. Pada saat aksi cabut mandat, tidak ada seseorang pun yang dipidanakan oleh presiden. Selain itu juga kebijakan New Deal for Papua, jadi penghapusan diskriminasi ras dan etnis pada saat itu. Selain itu ada indikator kepemimpinan kaum muda, jadi banyak kaum muda yang duduk di kursi DPRD, DPR, dan DPD. Selain itu ada indikator korupsi. SBY secara terang-terangan menolak pelemahan KPK
menghentikan rencana revisi UU KPK yang digulirkan DPR. Namun juga banyak kelemahan di masa pemerintahan SBY, banyaknya menterinya yang korupsi, terus gagal menyelesaikan karut-marut masalah TKI, di mana banyak kasus TKI yang divonis hukuman mati pada saat itu, terus pembunuhan HAM aktivis Munir tidak terselesaikan. Sekian. Mungkin itu. Aku mau tanya dong, Hes. Jadi gimana sih cara SBY dalam pemerintahannya di periode kedua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Jadi pada saat pemerintahan SBY, SBY mengeluarkan undang-undang di mana tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS disahkan segenap tumpah darah Indonesia bisa mengakses layanan kesehatan. Jadi warga yang miskin atau kurang mampu dapat dengan mudah mengakses kesehatan. Jadi dengan begitu bisa meningkatkan kesejahteraan. Seperti itu. Oh, berarti untuk era Jokowi yang kemarin periode 1 mungkin sampai sekarang mungkin sama ataupun bisa dibilang melanjutkan dari era SBY ya. Karena pada era kepemimpinan Pak Jokowi juga telah mengeluarkan seperti contohnya itu Kartu Indonesia Sehat, kemudian ada Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Harapan, terus juga ada Kartu Indonesia Pintar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terus juga pada era Presiden Jokowi, Pak Jokowi saat masa awal-awal pemerintahannya setelah dilantik juga langsung bekerja. Yang pertama itu beliau udah mengaktifkan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah dan produktivitas. Terus juga udah mulai membangun alokasi subsidi tersebut untuk seperti mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Kemudian juga beliau dari sisi politik luar negeri itu melanjutkan spirit diplomasi Bung Karno yang menggunakan Trisakti dan itu menjadi fondasi dari politik luar negeri Indonesia saat ini dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang cukup disoroti akhir-akhir ini yaitu adanya RUU Cipta Kerja atau yang bisa dibilang dahulu itu RUU KUHP. Nah, mungkin dari pandangan berbagai masyarakat ini seperti kembali di era Orde Baru, yaitu dipandang sebagai mundur, bukan malah maju ke depan. Jadi malah pemerintahan demokratis yang dibangun oleh reformasi pasca Orde Baru itu kembali lagi di era sekarang. Hal ini sangat disayangkan oleh masyarakat Indonesia karena memperluas kesenjangan sosial, seperti halnya semua hubungan seks di luar nikah juga akan dipidana, suatu ketentuan yang telah membuat turis Australia negeri, tapi sebenarnya jauh lebih mengancam bagi kelompok LGBT di Indonesia menghadapi gelombang penganiayaan baru di seluruh negeri. Terus juga aturan penistaan agama yang selama 10 tahun terakhir sangat sering digunakan untuk menindas agama-agama minoritas dan kelompok muslim yang tidak ortodoks. Kemudian saya pernah membaca pendapat dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, Mbak Asfinawati, menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini tengah dirumuskan oleh DPR, bahkan kemarin disahkan, membuat Indonesia bergerak mundur ke era Orde Baru. Jadi benar-benar kompilasi aturan-aturan yang mengekang kebebasan, seperti itu. Hal ini juga menyimpang dari Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
sekian dari kami. Kesimpulan yang dapat diambil mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Ratu. Sebelum aku mau mulai kesimpulan, nggak ada. Sebentar, aku mau tanya. Oh, ya. Nah, apa namanya, kan sekarang ini lagi heboh-hebohnya banget sama Omnibus Law kan. Nah, apa sih apa namanya pengaruh besar? Ada pengaruh besar gak buat para masyarakat terutama buruh kan? Kedepannya itu kayak gimana? Kita juga pasti bakalan kena pengaruhnya kan nanti pas saat kita cari kerja. Kayak apa namanya? Pasti bakal susah sih upaya apa namanya? Pengaruhnya itu apa aja gitu. Menurut Dita deh. Kalau menurut aku sendiri, ya karena kemarin dari semenjak dulu-dulu sebelum disahkannya itu sudah banyak masyarakat yang menolak, bahkan sampai menggerakkan mahasiswa-mahasiswa untuk berdemo. Pastinya ini masyarakat bahkan mayoritas dari kita semua juga kurang setuju, bahkan tidak setuju atas adanya RUU ini yang bahkan sudah disahkan oleh menjadi UU. Menurut saya sendiri, hal ini berdampak sangat besar bahkan bisa ke depannya karena kesejahteraan juga terancam tidak ada gitu kan, karena seperti kebijakan-kebijakan yang menyangkut buruh, kan buruh itu tidak selamanya hanya bekerja di pabrik. Buruh kan juga bisa seperti misalnya nanti kita bekerja di kantoran, kita kan juga terhitung buruh ya, karena masih digaji oleh seseorang. Begitu, mungkin harusnya pemerintah bisa memikirkan lebih lanjut kembali, mengkaji terlebih dahulu seperti gitu. Jadi udah cukup diskusinya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa era reformasi ini lahir sebagai cerminan dari sikap bangsa untuk kembali pada sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang dikonstruksi sebagai bentuk atau bahkan sebagai kontrak sosial bagi seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Nah, dari era reformasi ini juga kita dapat mengetahui bahwa banyak banget keuntungannya setelah dari era reformasi dari tahun ke tahun. Banyak peningkatan dari yang kita sebagai masyarakat bisa memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dari negara kita sendiri, atau dia bisa disebut acara itu pemilu. Sebelum era reformasi nggak ada pemilu-pemiluan. Nah, semenjak era reformasi kita menjadi punya kesempatan, kita mempunyai hak, kita mempunyai suara untuk memberikan suara kita. Siapa yang pantas untuk kita pilih, istilahnya kayak gitu. Selain itu juga, presiden setelah era reformasi, presiden juga tuh tidak bisa semena-mena atau dia tidak bisa melakukan apa yang sesuai dengan diri dia sendiri atau kehendak dia sendiri. Dia harus mendengarkan suara masyarakatnya. MPR berhak dari yang kita ketahui dari eranya era Gus Dur, MPR itu berhak untuk memberhentikan presiden. Nggak semena-mena presiden harus berhenti sesuai periodenya. Presiden bisa berhenti apabila kinerja dia kurang bagus atau tidak sesuai dengan suara masyarakat. Selain itu juga kolusi dan nepotisme semakin berkurang dengan adanya pembentukan KPK pada era Megawati. Selain itu, jaminan pelaksanaan hak pada setiap manusia juga itu akan dijamin oleh pemerintah. Sekian dari kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.